Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, pada pagi hari ini kita mulai lagi pembelajaran kita yang kedua ya, pertemuan kedua pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Baik, kemarin kita sudah ada kontrak belajar, kemudian eh, perkenalan, dan hari ini sesuai dengan RPS, saya akan menjelaskan tentang perkembangan awal pendidikan Islam. Jadi memang Islam itu kan mengalami perkembangan ya, istilah yang tepat adalah perkembangan karena kalau tumbuh itu lebih kepada yang fisik. Jadi perkembangan awal pendidikan Islam itu kita tahu semua, Islam embrionya ada di tanah Arab, dan pada pertemuan kali ini ada dua bahasan pokok yang akan saya sampaikan, yaitu tentang kondisi pendidikan pada Arab pra-Islam dan lembaga-lembaga apa saja sih yang menjadi titik tolak pertama tentang ajaran-ajaran Islam di Arab sana gitu. Oke, selanjutnya kondisi pendidikan pada masyarakat Arab pra-Islam itu memang sudah mengenal sistem politik, ekonomi, dan agama juga sudah ada. Tentu bukan Islam ya, karena di sini membahas tentang pra-Islam. Kalau kita melihat masyarakat Arab itu untuk sistem ekonominya memang sudah sangat maju. Itu terlihat dari mumpuninya masyarakat pra-Islam seperti masyarakat Arab itu di bidang perdagangan, berniaga seperti itu ya. Jadi perkembangan secara ekonomi tidak ada masalah. Namun politik sudah ada, meskipun politik masyarakat pra-Islam pada saat itu masih didominasi oleh politik ini ya, seperti sistem kekuasaan yang terpusat begitu. Jadi meskipun terpecah-pecah tapi dia mempunyai salah satu pimpinan yang dianggap paling berkuasa. Terutama kalau orang Arab itu kan siapa yang menemukan oase paling luas pada saat itu maka dijadikan sebagai pemimpinnya. Kemudian untuk agama, paganisme ya kita ketahui bahwasanya paganisme ini mencampur adukan antara manusia dan Tuhan sebagai penguasa alam semesta gitu. Kemudian kalau dilihat dari sistem pendidikannya itu masih sangat lemah dan belum mapan, terutama pendidikan Islam ya, karena Rasul juga kan mendakwahkan Islaman setelah menerima wahyu gitu ya. Kemudian kalau yang pertama kali memang didakwahi Rasul itu tentu saja orang-orang yang pertama masuk Islam. Rasul mengajak dulu masyarakat Arab pada saat itu yang belum Islam. Ternyata ada beberapa orang yang bersedia untuk masuk Islam yang disebut dengan Ashabul Awwal. Kemudian yang kedua ditandai dari degradasi moral masyarakat. Nah ini bukti ya bahwasanya pendidikan pada saat itu memang masih sangat lemah. Kita tahu kalau pendidikan baik maka moral juga akan baik gitu. Jadi hampir berbanding lurus, kalau orang pendidikannya baik pasti moralnya juga baik gitu. Kemudian apa saja sih bukti bahwasanya masyarakat Arab pra-Islam itu secara pendidikan lemah dan moralnya sangat kacau begitu ya. Yang pertama ini sudah sangat familiar teman-teman, terutama yang dari madrasah ya, bahwasanya masyarakat Arab pra-Islam dengan bentuk-bentuk motivasinya sendiri tuh mereka membunuh bayi-bayi perempuan. Ada yang takut miskin karena anak perempuan tidak bisa diajak mencari nafkah. Kemudian yang kedua, memang anak perempuan pada saat itu dianggap tidak punya kekuatan atau semacam power untuk mengikuti peperangan. Nah, jadi alasan-alasan atau motif-motif seperti itu sebetulnya sangat-sangat tidak rasional begitu ya.
sehingga dampaknya sampai dengan pembunuhan gitu. Kemudian yang kedua, menyembah berhala dan percaya kepada tahayul. Jadi banyak sekali ya pada syair-syair masyarakat Arab itu sangat bisa dilihat bahwasanya mereka sangat menyukai hal-hal yang berbau mistis gitu, yang sifatnya tahayul. Jadi pertimbangan-pertimbangan rasional itu tidak menjadi prioritas utama dalam mengambil keputusan, dalam terutama mengambil keputusan ya disandarkan pada hal-hal yang sifatnya tahayul. Kemudian menyembah berhala. Nah, jadi berhala ini kalau kita melihat sejarahnya ya, kenapa kok ada Lata, Uzza, itu sebetulnya buatan manusia yang haus kekuasaan juga gitu ya. Kemudian selanjutnya ada perbudakan yang tidak manusiawi. Memang pada saat Rasul sudah lahir dan dewasa pun perbudakan masih ada ya. Perbudakan masih ada, hanya saja ada beberapa nilai kemanusiaan yang memang diselipkan di sana. Namun berbeda ketika pra-Islam, Islam belum ada di Arab itu, jadi seolah-olah manusia yang berprofesi sebagai budak itu dianggap sebagai benda. Benda, bahkan benda mati yang tidak boleh mempunyai hak apapun. Haknya benar-benar ada di tuannya. Nah, ini kan berarti sudah cukup membuktikan bahwasanya masyarakat Arab pra-Islam memang belum mengenal pendidikan, meskipun sudah mengenal esensi dari pendidikan sama sekali masih jauh gitu ya. Nah, ini kenapa salah satu alasan juga kenapa Islam diterima, karena Islam itu mengajarkan atau mendidik manusia tentang nilai-nilai kehidupan yang sangat esensial, terutama hak-hak perempuan, hak-hak manusia gitu ya, sebagai makhluk hidup begitu. Kemudian kita lanjut pada poin yang kedua tentang lembaga pendidikan di awal Islam. Ternyata kalau membahas tentang lembaga itu tidak hanya soal yang ada gedungnya begitu ya, kemudian megah, terdiri dari kelas-kelas gitu ya. Ternyata lembaga yang sinyalir pertama kali ada itu justru dari rumah. Kalau kita insan pendidikan tentu tidak asing ya dengan kok rumah jadi lembaga gitu ya. Ya tentu. Lembaga itu kan semacam organisasi ya. Yang terkecil memang dari keluarga, dari rumah. Nah, ini ada 3 lembaga perintis pendidikan Islam, yaitu Darul Arqam, ada Kutab, dan Masjid. Nah, kita lihat satu-satu seperti apa sistem lembaga pendidikan Islam. Nah, ini lembaga pertama untuk berlangsungnya pendidikan Islam yaitu Rumah Al-Arqam Ibnu Abdi Manaf. Ini masih saudara dari Rasul ya. Kalau ditarik garis secara genetik itu memang ketemu di Abdi Manaf ini. Kemudian selain di rumah Al-Arqam, di rumah Ibnu Ayyub Al-Ansori. Nah, kedua sahabat ini juga termasuk yang pertama kali mengikrarkan syahadah dan mengimani bahwasanya Islam itu benar dan masuk Islam gitu ya. Kemudian kenapa rumah Al-Arqam ini yang dipilih gitu sebagai tempat berlangsungnya dakwah Rasul, mendidik para sahabat gitu ya. Karena strategis juga ya tempatnya di Mekah. Ini tempatnya di Mekah, Darul Arqam ini, di rumahnya Al-Arqam. Itu dekat dengan Bukit Sofa juga gitu. Kemudian kalau misalnya kok lembaganya tidak langsung didirikan berupa gedung yang di situ besar gitu ya. Kita tahu Rasul itu kan melalui beberapa proses tahapan ya, tahapan dalam mendakwahkan Islam. Tentu saja ketika saat itu memang masih siri gitu ya, sembunyi-sembunyi di rumah-rumah, dan ini ternyata juga bisa kita terapkan pada sistem pendidikan sekarang gitu. Keberhasilan pendidikan
seorang anak gitu ya, memang itu harus dari rumah dulu gitu. Sebagus apapun lembaga pendidikan formal di sekolah-sekolah, mulai jenjang TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, kalau lembaga pendidikan informalnya atau lembaga pendidikan di rumahnya tidak mendukung, maka ini akan sangat-sangat tumpang tindih begitu. Anak di luar dididik dengan sedemikian rupa ideal, ketika kembali ke rumah, rumahnya tidak bisa dijadikan contoh yang baik. Nah, ini jadi kalau kita komparasikan gitu ya antara kenapa kok Rasul memilih rumah sebagai tempat pendidikan pertama, itu ya memang banyak sekali hal yang bisa berawal dari rumah gitu. Kemudian yang selanjutnya ada peristiwa penting ya, yaitu peristiwa masuk Islamnya sahabat Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, itu juga di rumah Ibnu Abi Manas Al-Arqam ini ya. Jadi supaya mengingat-ingat di mana sih tempat sahabat Umar mengikrarkan Islamnya, jadi di sini di rumahnya Al-Arqam ini. Kemudian yang kedua itu kutab. Nah, kutab itu mungkin kalau sekarang itu setara dengan SD ya. Jadi jenjang pendidikan dasar yang paling dasar pada saat itu di Arab itu ada yang namanya kutab. Kutab itu untuk belajar membaca dan menulis. Kemudian membaca dan menulis pada saat itu juga sangat dibatasi pada gramatikal bahasa Arab karena di sana Arab ya. Kemudian nulis, membaca. Tapi Al-Quran tidak diajarkan ditulis pada saat itu. Kenapa? Karena dianggap apabila anak-anak sudah diajarkan Al-Quran itu nanti akan mereduksi isi kandungan Al-Quran. Ditakutkan seperti itu. Dihapus, ditulis lagi, begitu ya. Takutnya kalau itu tercecer, tersebar kemana-mana, malah justru dampaknya membahayakan bagi keotentikan Al-Quran. Gitu. Dan kriteria pada saat itu memang masyarakat Arab itu kan sangat terkenal dengan ingatannya ya, kekuatan ingatan masyarakat itu luar biasa tajam. Jadi yang menjadi kriteria guru pun harus yang paling banyak hafalannya, apapun yang dihafalkan, misalnya tentang membaca, berarti seberapa banyak yang dia ingat dari apa yang dia baca gitu ya. Oke. Kemudian lanjut, ada ketiga yaitu masjid. Oke, masjid di sini juga menjadi tempat lembaga pendidikan yang termasuk pertama ya, yang letaknya di Madinah. Kalau tadi ada Kutab, kemudian ada Darul Arqam di Mekah. Nah, masjid ini tempatnya di Madinah karena memang masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah itu Masjid Quba yang berada di Madinah. Meskipun masjid itu berarti tempat bersujud, artinya kita kalau mengartikan secara harfiah masjid itu ya tempat sujud gitu ya, tapi nyatanya pada masa Rasulullah masjid itu fungsinya sangat banyak sekali, menyusun strategi perang di masjid, pendidikan di masjid gitu ya, bersosialisasi masyarakat juga di masjid gitu, tidak terkecuali pendidikan. Jadi sistemnya itu halakoh, jadi tersenter pada satu orang kemudian nanti melingkar. Nah, kalau yang di pondok pesantren ini mungkin sudah tidak asing ya sistem halakoh seperti ini. Jadi ada Pak Kiai, kemudian nanti santrinya itu mengelilingi Pak Kiainya gitu. Kalau kita rasakan secara psikologis, belajar secara halakoh maupun di kelas-kelas yang seperti kita lakukan sebelum COVID ini ya, itu sebetulnya secara psikologi itu mungkin kalau bentuk fisik ya kita lebih baik duduk dengan kursi, ada meja begitu ya. Dari struktur tubuh juga lebih aman gitu, tidak duduknya tegap begitu ya. Tapi ternyata ketika kita dekat dengan guru kita saat mengajar gitu ya, itu
secara psikologi akan berbeda dampaknya kepada si murid, kepada si siswa, kepada si santri itu akan sangat berbeda gitu. Bahkan dari pandangan mata juga akan lebih mudah mengevaluasi siswanya gitu, lebih menyeluruh gitu ya. Jadi dari apa namanya bentuk-bentuk formasi duduk itu juga ternyata mempengaruhi psikologi orang yang sedang belajar mengajar gitu. Nah, ini kalau kita tahu masjid ini didirikan pada saat Rasulullah hijrah pertama kali ke Madinah ya, karena ada peristiwa pengusiran dari masyarakat Mekah, dan Rasulullah kenapa kok sampai hijrah itu karena merasa memang nyawanya sudah terancam gitu. Sudah beberapa kali Rasulullah diancam, tapi yang pada tahun 622 ini memang Rasulullah sudah pada masa kritis ya, sudah masa kritis untuk menghadapi masyarakat Mekah gitu. Oke, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan nanti dari keterangan saya ini, teman-teman bisa mengambil beberapa hal gitu ya untuk dijadikan catatan penting. Dan jangan lupa untuk memberikan satu pertanyaan, setiap mahasiswa memberikan satu pertanyaan yang itu disampaikan di Vklas gitu. Kalau tidak di Vklas, nanti di Google Form akan saya cantumkan salah satu item pada formnya, apa isi pertanyaannya gitu ya, dan apa hal yang bisa diambil atau nilai apa yang bisa diambil oleh setiap mahasiswa pada pertemuan kedua ini. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih banyak. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.